Al-Quran itu nyebut ya, hamil melahirkan, nifas menyusui sebagai pengalaman yang kurhan, melelahkan, bahkan wahnan ala wahnin. Sakit lelah berlipat-lipat berturut-turut. Habis hamil 9 bulan langsung melahirkan. Vagina belum kering langsung nifas. Sambil nifas menyusui bayi, wahnan ala wahnin tuh. Jadi masa reproduksi laki-laki hanya menit dan detik, dampaknya nikmat. Juga satu itu, perempuan itu bermacam-macam. Durasinya jam-jaman, harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Dampaknya ada kurhan wahnan ala wahnin. Apa artinya sekarang? Bagaimana mengintegrasikan pengalaman kemanusiaan khas perempuan dalam merumuskan kemaslahatan? Itu artinya sesuatu hanya disebut maslahat kalau tidak menyebabkan pengalaman biologis khas perempuan yang sudah ada kurhan bahkan wahnan ala wahnin makin sakit walaupun laki-laki tidak mengalaminya. Jadi Mas Urta, kalau mau melihat ya, spirit pemanusiaan penuh laki-laki dan perempuan, dan spirit mendudukkan keduanya sebagai subjek penuh manusia utuh, itu memang Al-Quran harus dilihat sebagai dua dimensi ini. Satu sebagai sistem, dan yang kedua sebagai sebuah proses. Sebagai sebuah sistem, ada ayat tentang misi, gitu ya. Misi itu tentang tujuan akhir, kayak tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu adalah misi Islam, misi risalah keislaman itu adalah mendatangkan anugerah kan. Karena itu seluruh ayat Al-Quran itu sedang menuntun kita untuk menjadi bagian dari anugerah Islam atas semesta. Maka hati-hati untuk jangan untuk melihat tafsir atas Al-Quran yang mendatangkan musibah itu harus dikritisi gitu. Apalagi misalnya ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu berarti seluruh ayat Al-Quran itu sedang memampukan kita untuk pulang kepada Allah sebagai jiwa yang tenang itu. Dan jiwa yang tenang itu kalau dia bersemayam dalam tubuh sesuai dengan status dan amanah melekat tadi. Oke, yang kedua sebagai sebuah sistem adalah ayat fondasi moral ini Mas Urta dan pemirsa ya. Ayat fondasi moral itu ayat apa saja di dalam Al-Quran yang bicara tentang prinsip dan nilai dasar. Misalnya tentang tauhid, iman, Islam, ihsan, keadilan, kemanusiaan, kelestarian alam, perdamaian bukan peperangan, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan semua prinsip kebajikan. Ayat tentang prinsip dan nilai dasar itu adalah ayat fondasi moral. Yang kalau diperes-peres itu kira-kira begini, itu adalah prinsip dan nilai dasar untuk apa? Liutammima makarimal akhlak itu. Untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia harus berpegang teguh pada prinsip dan nilai dasar ini. Karena seluruh ayat Al-Quran itu bicara dijiwai oleh keadilan, kemanusiaan. Sehingga kalau difahami dengan cara-cara yang bertentangan dalam prinsip dan nilai dasar itu harus hati-hati gitu, harus dikritisi. Nah yang ketiga sebagai sebuah sistem itu ayat tentang cara. Ini petunjuk praktis pragmatis untuk menggerakkan sistem yang masih dolim tadi itu ya. Misalnya melihat perempuan sebagai objek, sebagai benda, untuk bergerak menjadi lebih adil, semakin adil, seadil mungkin, walaupun belum adil seutuhnya gitu. Karena ada proses di sini nih, proses. Nah, ayat tentang cara ini kan berkaitan erat dengan situasi waktu itu. Ada konteksnya. Ada konteks, ayat tentang perang ada konteks, ayat perbudakan ada konteks, ayat poligami, faraid, pemukulan istri, semua ada konteksnya. Karena itu pada ayat tentang cara ini mestinya berlaku prinsip al-ibratu bi khususis sabab gitu. Dia petunjuk itu diberlakukan kapan saja, di mana saja, selama konteksnya masih serupa. Dan konteks serupa itu ditandai dengan jika diterapkan secara literal itu masih menuju misi dan masih mencerminkan fondasi moral gitu. Sedangkan ayat tentang misi dan fondasi moral itu kan berlaku universal. Kapan saja, di mana saja harus dipegang teguh. Makanya prinsipnya adalah al-ibratu bi umumil lafzi gitu. Nggak usah lihat perubahan konteks. Adil itu kapan saja, di mana saja. Tauhid harus pegang kapan saja, di mana saja. Berislam dimanapun, kapanpun harus jadi anugerah gitu. Berislam kapanpun harus berakhlak mulia. Itu prinsip dan nilai dasar banget ya. Jadi berislam itu berpegang teguh pada misi,
atau bergerak menuju misi berpegang teguh pada prinsip dan nilai dasarnya. Soal cara itu bisa negosiasi gitu. Jangan ayat perang diterapkan di situasi damai kan berbahaya sekali. Betul, gitu. betul. Nah yang kedua tadi Semuanya ada konteksnya. berkaitan dengan konteks tadi itu kan ada proses. Makanya Al-Quran mesti dilihat dimensi keduanya adalah dia rekaman proses. Nah dalam konteks relasi gender itu kita bisa melihat ada 3 jenis ayat juga, Mas Urta. Satu ayat titik berangkat. Ayat titik berangkat ini adalah ayat yang masih atau ada asumsi cara pandang bahwa perempuan itu benda sehingga didudukan sebagai objek. Ini ayat sedang mencerminkan cara pandang perilaku masyarakat Arab waktu itu, bahkan masyarakat dunia ya, yang masih melihat perempuan sebagai benda dan objek. Ingat ini ayat titik berangkat berarti mau diubah. Cara pandangnya itu loh, bukan ayatnya. Cara pandang dalam ayat itu mau diubah. Contohnya apa? Ayat tentang perempuan sebagai bidadari surga. Itu kan sangat seksi sekali. Ya karena masyarakat Arab yang masih punya kesadaran hanya sebagai makhluk fisik, bicara tentang puncak kenikmatan, ya kenikmatan fisik gitu. Makanan lezat, minuman lezat, taman, sungai, bidadari, itu kan semua fisik gitu. Ya sempat ramai itu kan dok, Bu kemarin yang dibilang surga itu penuh dengan bidadari, boleh free sex. Gitu-gitu kan sempat ramai itulah ayat titik berangkat gitu. Dan karena titik berangkat dia mau diubah, gambaran surga juga kan berubah itu. Ketika kesadaran spiritual mulai tumbuh ya, lalu kan ditegaskan masalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar. Gambaran-gambaran fisik material duniawi itu tentang surga cuma masal loh itu, perumpamaan saja gitu. Tapi karena sudah ada kesadaran spiritual itu kan berarti kesadaran bahwa nikmat, puncak kenikmatan adalah spiritual, bukan lagi fisik kayak gitu. Dan orang bisa masuk surga syaratnya kan menjadi orang baik. Wa'idal muttaqun itu dijanjikan pada orang bertakwa. Takwa itu hubungan baik dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan sesama makhluk Allah. Maka diubah tuh, begitu kuat sekali ya kesadaran spiritualnya. Gambaran surga itu wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Puncak kebahagiaan bagi orang yang beriman itu bisa audiensi dengan Tuhan gitu. Sehingga makanan lezat itu udah nggak level banget, bidadari apa itu bertemu dengan Tuhan tuh nggak ada bandingannya. Kalau masih bangga ketemu presiden ya, ini ibaratnya nih, atau tokoh internasional ya, siapa selebriti kayak presiden itu kan hanya berkuasa di satu negara periode tertentu, bukan pemilih. Nah bertemu Tuhan itu kan bertemu zat yang menguasai bukan hanya satu negara, seluruh negara bahkan seluruh alam gitu. Bukan hanya menguasai tapi juga memilikinya, bukan hanya memiliki dan menguasai tapi juga menciptakannya. Maka ada nggak kebanggaan melampaui itu? Kan nggak ada. Kalau ketemu presiden bisa audiensi aja bangga saking susahnya. Nah ini audiensi dengan Tuhan loh. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah itu. Maka hati-hati dengan ayat ini. Yang kedua adalah ayat target antara. Ayat target antara itu titik kompromi antara sistem yang zalim dengan cita-cita tertinggi kemanusiaan tadi. Karena di target antara ini ada cara pandang bahwa laki-laki primer, dua-duanya manusia, tapi laki-laki subjek primer, perempuan subjek sekunder. Ciri dari ayat target antara ini, perempuan adalah sepersekian dari laki-laki. Maka di sini ada ayat poligami, istri itu 1/4 kalau isinya 4, 1/3, 1/2. Faraid, bagian waris anak perempuan, istri separuh dari suami. Dan itu tuh ayat target antara banget gitu. Termasuk nilai kesaksian perempuan separuh dalam hutang piutang, itu juga target antara. Bayangin, itu tuh udah revolusioner sekali jika dibandingkan dengan titik berangkatnya. Poligami, maksimal 4 dengan syarat adil, diingatkan bahwa adil itu susah. Di sininya, tanpa batas, tanpa syarat adil. Membatasi 4 itu udah dahsyat sekali. Waris juga begitu, tadinya diwariskan loh. Bukan hanya tidak dapat warisan, diwariskan. Lalu dapat separuh, itu kan 50%. Kuota perempuan di parlemen aja 30%. Ini langsung 50 abad 7 Masehi. Nah, ini ayat target antara ya.
Lalu ada ayat tujuan final. Ayat tujuan final itu ayat yang mencerminkan cita-cita tertinggi kemanusiaan laki-laki dan perempuan, di mana dua-duanya manusia utuh subjek penuh. Contohnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Kan sama tuh sama persis. Lalu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman saling menjadi penjaga, penolong, teman setia satu sama lain. Dan masih banyak sekali ayat lainnya itu di sini. Nah, sekarang apa artinya? Artinya adalah Al-Qur'annya sudah sangat sempurna sekali kalau dalam pandangan saya. Saya gelisah tapi saya tidak pernah meragukan Al-Qur'an. Saya gelisah sebagai seorang muslim dengan tafsir yang begitu, tetapi saya tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa Al-Qur'an adil itu. Jadi Al-Qur'an itu sudah sempurna banget misi, ada fondasi moral, ada contoh konkret ada. Betul. Bahkan contoh berproses juga ada. Berarti problem itu tidak dalam Al-Qur'an, tapi cara kita memahami. Bayangkan Al-Qur'an itu tiba di tangan orang yang masih melihat perempuan itu hanya objek seksual, maka yang kelihatan hanya ayat titik berangkat. Gitu. Bidadari aja yang diomongin itu. Nanti ada orang yang percaya perempuan itu manusia, tapi dia lebih rendah dari laki-laki. Maka dia akan mentok di ayat target antara. Barulah di tangan orang-orang yang yakin bahwa laki-laki dan perempuan itu manusia utuh, subjek penuh, ayat cita-cita atau tujuan final saya nyebutnya, itu akan kelihatan terang benderang gitu. Maka mari sadari bahwa mau mengatakan perempuan objek benda, ada ayatnya. Separuh dari laki-laki ada ayatnya. Tapi yang penuh juga ada gitu. Sekarang problem itu terjadi karena misalnya di ayat tentang sebagai sebuah sistem ya, memahami ayat tentang cara sebagai ayat universal gitu. Bukan misi dan fondasi, malah misi dan fondasi moral dianggap nggak ada gitu. Atau menerapkan itu kapan saja dan di mana saja. Nah, pada proses itu problem tafsir seringkali mendudukkan ayat target antara bahkan ayat titik berangkat sebagai tujuan final. Problem ada di situ gitu. Jadi Maha Suci Allah deh dari salah, dari tidak adil, tapi cara kita menafsirkannya itu yang sangat mungkin tidak adil. Jadi bukan ayat poligaminya ya, tapi misalnya menyimpulkan bahwa ayat itu sedang mendorong laki-laki punya istri 2, 3, dan 4. Kesimpulan itu loh. Baik. Karena ayat itu sangat mungkin disimpulkan bahwa ini sedang membatasi jumlah istri bahkan sampai 1. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah itu. Bukan ayatnya, tapi cara kita menyimpulkan. Atau misalnya gini, nilai kesaksian perempuan separuh selamanya dari laki-laki. Padahal ada ayat kok yang mengisyaratkan sama persis di ayat li'an itu. Laki-laki menuduh istrinya zina tidak punya 4 saksi, istrinya nggak ngaku juga. Kan sumpah 5 kali. Istri bisa membatalkan sumpahnya suami, kesaksian suami, dengan sumpah juga 5 kali kan sama persis. Kesimpulannya itu yang li'an tidak jadi standar, yang hutang piutang jadi standar. Mestinya kalau ini dipadukan ya, kita kan bisa menyimpulkan bahwa nilai kesaksian laki-laki dan perempuan itu tidak tergantung oleh jenis kelamin, tapi oleh kapasitasnya. Sehingga laki-laki nggak punya kapasitas jadi saksi dalam sebuah kasus, ya jangan jadi saksi, nilai kesaksiannya rendah. Sebaliknya perempuan kalau menguasai ya dia tinggi gitu. Perempuan nggak menguasai ya rendah juga. Laki-laki menguasai ya jadi tinggi gitu. Jadi itu ngaji kagak itu kira-kira begitu. Baik. Wah, ini penjelasan komplit sampai bingung saya mau tanya apa lagi. Tapi begini ya, poin yang saya tangkap bahwa titik tolak mungkin ya Bu ya, titik tolak dari kalau kita ingin membicarakan soal kesetaraan gender dalam Al-Quran adalah tauhid tadi Bu ya. Betul. Bahwa ketakwaan yang hanyalah yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berdasarkan jenis kelamin dan sebagainya. Kemudian juga ternyata ada pergeseran konstruksi atau pemahaman penafsiran Al-Quran secara gradual tadi ya, begitu. Baik, tapi begini Bu ya, Ibu kan juga salah satu tim utama ya dalam penyelenggaraan KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Seringkali begini Bu, bahwa penafsiran atau
mufasir itu kan kebanyakan dari ulama nih Bu ya. Dan juga kebanyakan Ulama juga laki-laki maksudnya. ulama laki-laki maksud saya, ulama laki-laki. Dan seringkali pemahaman bias itu justru dari para mufasir ini, Bu. Dengan kehadiran ulama perempuan ini, apa yang ingin Apa yang berubah kira-kira? berubah, apa yang berubah dari diskursus atau pemahaman kita terhadap perempuan dalam Al-Quran? Apa yang berubah salah satunya ya, itu adalah mengintegrasikan pengalaman kemanusiaan khas perempuan dalam merumuskan bentuk-bentuk kemaslahatan. Jadi kita meyakini bahwa kemaslahatan Islam itu untuk laki-laki dan perempuan, gitu. Maka dan laki-laki dan perempuan ini kan sama-sama subjek penuh manusia utuh. Maka tidak satu pun menjadi standar tunggal bagi kemanusiaan lainnya. Kalau dalam relasi gender, laki-laki itu tidak menjadi standar tunggal kemanusiaannya perempuan, keadilannya perempuan, kemaslahatannya perempuan. Mengapa? Karena laki-laki dan perempuan di samping punya persamaan, punya perbedaan. Minimal 2 nih perbedaan pengalaman kemanusiaan perempuan yang laki-laki nggak akan punya. Satu adalah pengalaman biologis karena sistem reproduksi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sistem ya, bukan hanya organ kelamin. Sehingga dalam proses reproduksi ini, laki-laki itu kan tubuhnya hanya mengeluarkan sperma saja dalam proses lahirnya manusia ini. Durasinya menit, bahkan katanya detik, dan dampaknya nikmat. Sumbangsinya jadi dikit banget. Dikit banget. Tubuh perempuan ini ya. Satu menstruasi itu. Menstruasi itu mingguan. Dampaknya bukan nikmat, tapi ada, kata Al-Quran. Sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit. 2 hamil bulanan, 9 bulan. Melahirkan dulu. Melahirkan itu jam-jaman harian. Nifas, harian, mingguan, 40-60 hari. Menyusui bayi 2 tahun. Al-Quran itu nyebut ya, hamil, melahirkan, nifas, menyusui sebagai pengalaman yang kurhan, melelahkan, bahkan wahnan ala wahnin. Sakit, lelah, berlipat-lipat, berturut-turut. Habis hamil 9 bulan, langsung melahirkan. Vagina belum kering, langsung nifas. Sambil nifas, menyusui bayi. Wahnan ala wahnin tuh. Jadi, masa reproduksi laki-laki hanya menit dan detik, dampaknya nikmat. Juga satu itu. Perempuan itu bermacam-macam. Durasinya jam-jaman, harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Dampaknya ada kurhan, wahnan, ala wahnin. Apa artinya sekarang? Bagaimana mengintegrasikan pengalaman kemanusiaan khas perempuan dalam merumuskan kemaslahatan, itu artinya sesuatu hanya disebut maslahat kalau tidak menyebabkan pengalaman biologis khas perempuan yang sudah ada kurhan, bahkan wahnan ala wahnin, makin sakit walaupun laki-laki tidak mengalaminya. Gitu. Bisa nggak kebayang berabad-abad mufasir hanya laki-laki? Laki-laki ada yang baik, ada yang tidak. Tapi laki-laki yang baik sekalipun dia nggak akan menstruasi, hamil, melahirkan, bebas menyusui gitu. Nah, tantangannya kan gini. Ini pengalaman direkognisi oleh Al-Quran. Bahkan dipertimbangkan dalam puasa. Ada aturan khusus buat orang hamil, melahirkan, nifas, menyusui, itu ada aturan khususnya semua. Dan itu tuh nggak mengurangi kualitas puasanya perempuan. Artinya kan ada perhatian khusus. Tidak menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal puasanya perempuan, lalu perempuan didiskualifikasi misalnya gitu. Kan enggak gitu. Ada aturan, tetap bisa berpuasa. Nah, tantangannya begini, laki-laki tuh nggak pernah mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, sehingga sangat mungkin tidak tahu rasa sakitnya. Yang pasti tidak akan mengalami. Betul. Maka tidak tahu kan? Karena tidak tahu, kemungkinan besarnya adalah menganggap nggak ada. Karena nggak ada, lalu tidak dipertimbangkan. Mau nggak ada. Sedangkan perkawinan, keluarga, masyarakat, negara, ekonomi, politik, agama, dan lain sebagainya, mayoritas keputusan itu didominasi oleh laki-laki, bahkan banyak yang hanya laki-laki. Maka sangat mungkin apa yang disebut kemaslahatan, agama, bentuknya ya, rumusan bentuknya, kebijakan negara, kearifan sosial, itu belum mempertimbangkan pengalaman biologis khas perempuan ini, sehingga tidak maslahat. Tidak bijak dan tidak arif, bahkan membahayakan bagi perempuan. Contoh perkawinan anak nih. Laki-laki dinikahkan usia anak, ya nggak akan hamil. Dewasa ya nggak juga.
perempuan dinikahkan di usia anak tapi sudah menstruasi, dia akan hamil di usia anak, melahirkan di usia anak, nifas di usia anak, menyusui di usia anak, yang di usia dewasa saja sudah wahnan ala wahnin. Maka perkawinan anak harus dicegah gitu loh. Meskipun secara biologis hanya berbahaya bagi perempuan. Mengapa? Ya karena kemaslahatan perkawinan dalam Islam untuk laki-laki sekaligus perempuan gitu. Itu cara mengintegrasikan pengalaman biologis. Yang kedua sosial. Hanya dua saja ini minimal ya. Patriarki tadi itu kan menyebabkan perempuan mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, double burden hanya karena jadi perempuan. Laki-laki enggak akan mengalami. Maka ya sesuatu disebut maslahat nggak boleh dong mengandung kedoliman pada siapapun karena apapun, termasuk kedoliman pada perempuan karena menjadi perempuan. Maka kemaslahatan kurang lebihnya adalah tidak membuat pengalaman biologis perempuan makin sakit dan tidak membuat kerentanan sosial perempuan untuk diperlakukan tidak adil terjadi gitu. Kalau mau tanya, maka inilah perbedaannya. Sehingga nanti misalnya soal perkawinan anak ya, KUPI itu kan melahirkan fatwa hukum melindungi anak dari perkawinan. Itu wajib. Anak harus dilindungi. Jadi yang bukan melarang kawin anak, dia anak yang kena dong. Ya, hukum perkawinan adalah haram, anak nanti yang kena haram. Sedangkan dia korban. Maka orang dewasa yang kita wajibkan untuk melindungi anak, jangan sampai kawin. Anak di usia anak ya, bukan anak dalam konteks anak orang tuanya. Apalagi pemaksaan perkawinan juga sama. Hukum melindungi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan adalah wajib. Karena bayangkan ya, nikah akan hubungan seksual, hamil, melahirkan, nifas, menyusui gitu loh. Yang dengan suami yang sangat dicintainya aja sudah wahnan ala wahnin. Apalagi dengan suami yang dipaksakan dan dia tidak mau. Coba. Jangan sepelekan perempuan. Gitu. Karena perempuan juga kontribusinya besar dalam reproduksi. Betul. Bayangkan kalau sekarang ini kan lagi terjadi krisis kan, krisis nikah, krisis punya anak. Itu ketika perempuan punya bargaining dengan tubuhnya, dia ya hanya mau hamil, melahirkan, nifas dan menyusui secara bermartabat gitu. Sebagai manusia utuh dan subjek penuh yang dipertimbangkan rasa sakitnya, dipertimbangkan moodnya. Jadi tidak kayak objek seksual mau nggak mau dipaksa kawin terus dipaksa hamil dipaksa gitu. Dia menahan seorang diri gitu, hamil melahirkan nifas menyusui, hamil lagi sepanjang usia perkawinan itu kan sama aja dengan mesin. Artinya nih kalau perempuan ngambek demografi terancam sudah terjadi. Dan jangan nyalain perempuan, ayo perbaiki sistem perkawinan, sistem keluarganya sehingga perempuan itu riang gembira masuk dunia perkawinan gitu, tidak dengan muram. Baik Bu, segmen terakhir nih, saya ingin menyinggung soal relasi dalam berpacaran anak muda. Artinya apa kira-kira nasihat Ibu untuk anak-anak muda kita ini, terutama perempuan dalam menjalani relasi pacaran, gitu. Saya ta'aruf ya, ta'aruf saling kenalan itu, menurut saya ada 3 hal ya soal ta'aruf sebagai panduan untuk berproses menuju kesadaran kemanusiaan yang tertinggi itu. Satu, ta'arufnya itu tidak hanya dengan calon tapi dengan diri sendiri juga gitu. Saya ini loh hidup ingin bermanfaat dengan cara apa? Saya ingin keluarga seperti apa? Saya ingin perkawinan itu bagaimana yang saya idamkan gitu. Itu kenalan dengan diri sendiri. Kenalan bukan hanya dengan fisik ya. Jadi saya ini loh, kebahagiaan saya apa, kekhawatiran saya apa, harapan saya apa, kesedihan saya apa. Itu tuh harus dikenali banget. Nah, baru kenalan dengan orang lain gitu. Karena dia sudah punya gambaran tentang hidup yang ingin dia jalani. Lalu kenalan itu kan menjadi proses negosiasi. Kamu kenalannya juga nanti dengan orang lain sama. Kamu ingin hidup dengan cara manfaat seperti apa, jadi apa untuk manfaat. Keluarga seperti apa yang ingin kamu jalani, perkawinan seperti apa. Lalu kan dimusyawarahkan, ini ketemu nggak tuh cita-cita hidup dan cita-cita berumah tangganya. Lalu yang kedua ya,
kenalan tadi kan tidak hanya dengan orang calon tapi dengan diri sendiri. Yang kedua tadi saya sebut tidak hanya sebagai makhluk fisik. Jangan hanya lihat CV-nya, jangan hanya lihat lima liha wali jamaliha wali hasan. Jangan hanya lihat itunya, tapi yang lebih penting justru adalah cara pandang dunianya itu, cara pandang terhadap keluarga, hasab itu loh, nasab ya. Cara pandang terhadap harta itu seperti apa, cara pandang terhadap kesempurnaan fisik itu kayak apa, apakah dia hanya melihat kecantikan sebagai sesuatu yang mutlak, atau dia tahu bahwa kecantikan itu adalah relatif, yang penting adalah cantik batin, itu tuh harus dikenali juga gitu. Kan ada fadfar bidadiddin. Nah, fadfar bidadiddin itu kan sama, itu suruh kenalan atau memutuskan pasangan berdasarkan agamanya. Inti agama itu adalah takwa. Takwa itu adalah hubungan baik dengan Tuhan yang melahirkan hubungan baik dengan sesama makhluknya. Maka lihat perilaku, lihat akhlak, kan itu kenalannya di situ. Sehingga kenali karakternya, apakah dia emosional, mudah memukul, mudah mencaci, sudah selesai atau belum dengan dirinya. Kalau dia belum selesai dengan dirinya, ya gimana mau menyelesaikan masalah kita sebenarnya. Nah, yang ketiga nih, ta'aruf itu jangan hanya sebelum menikah, tapi sepanjang usia perkawinan, karena dua-duanya kan tumbuh. Betul, betul. Hari ini ingin apa, besok udah nggak ingin yang itu, ingin yang lain lagi gitu. Cita-cita, bentuk cita-citanya bisa berubah-ubah. Walaupun misalnya cita-citanya sama-sama ingin bermanfaat, tapi dengan cara apa kan bisa berubah terus. Kekhawatirannya berubah, kebahagiaannya berubah. Gitu. Jadi ya anak-anak muda ya silakan ta'aruf, tapi tiga tadi ya. Tidak hanya dengan calon pasangan, tapi dengan diri sendiri, tidak hanya secara fisik, tapi juga sebagai makhluk berakal budi, tidak hanya ketika akan, tapi juga sepanjang usia perkawinan. Dan sangat mungkin kok orang itu tumbuh, dan tumbuhnya sayangnya itu ya. Untungnya tumbuh itu bisa membaik, tapi sayangnya tumbuh itu kadang memburuk juga gitu. Iya, tadinya orangnya baik, terus lama-lama kok kelihatan diuji dengan harta nggak kuat, diuji dengan lawan jenis nggak kuat, diuji dengan, karena kan ujian terus sepanjang itu. Ya, baik, terima kasih Bu, sudah sangat lengkap sekali penyampaiannya, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa inspirasi kepada teman-teman yang menonton. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu sudah menerima kami, mudah-mudahan sehat. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa tekan lonceng, subscribe like channel YouTube Good Imun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.